Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Untuk awalan dirian saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Adam Fauzi dengan NIM 051368805 dari Prodi Sistem Informasi di PJJ Bandung. Akan memaparkan secara singkat perjalanan sejarah Pancasila dari dasar negara Indonesia mulai dari masa fisik hingga era reformasi dan sampai sekarang. Pancasila memiliki titik pijak sebagai 5 nilai fundamental yang didefinisikan sebagai konsepsi tentang dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Tentu sebelum kita memutar kembali ke sejarahnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu ke 5 nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang kuat. Oleh hikmat kebiasaan dalam musyawarah perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila pada dasarnya tidak sekedar mengajarkan untuk tahu apa itu Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila, tapi di dalamnya terkandung unsur pendidikan sejarah yang mendasar bagi generasi bangsa, termasuk masyarakat untuk dapat mengenal Pancasila lebih dekat dan mendalam. Dimulai dengan masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1950. Setelah mereka dipromosikan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Pancasila yang sudah disahkan dalam pembukaan UUD 1945 belum bisa diterapkan sepenuhnya karena tekanan militer Belanda dan instabilitas politik. Masa ini menjadi awal perjuangan mempertahankan kedaulatan dan mendudukan dasar negara. Dilanjut dengan masa Republik Indonesia Serikat dari tahun 1950 sampai 50. Pada masa ini Indonesia berubah menjadi negara bagian yang disebut RIS. Namun bentuk negara ini bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Karena itu muncul desakan rakyat untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, yang pada akhirnya pada akhir 1950 Indonesia resmi kembali menjadi NKRI. Ketiga, ada masa kabinet parlementer di tahun 1950 sampai 65. Pemerintah menggunakan UUD sementara untuk sistem parlementer. Namun kondisi politik tidak stabil. Untuk memulihkan keadaan, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1999 yang mengembalikan UUD 1945 untuk Indonesia. Pada masa ini juga terjadi peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang menjadi ujian bagi keteguhan Pancasila. Dilanjut dengan masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 98. Pancasila dijadikan pedoman utama melalui P4 dan asas tunggal bagi semua organisasi. Pemerintah membentuk BD7 untuk membina pendidikan Pancasila. Namun di sisi lain, Pancasila dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Setelah Soeharto lengser, TAP MPR yang mengatur P4 dicabut dan Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara yang murni. Lanjut dengan masa reformasi dan sampai sekarang. Dari tahun 1998 sampai kini, reformasi memberi kesempatan untuk mengembalikan makna asli Pancasila. Namun muncul beragam tafsiran dan menurunnya perhatian terhadap pendidikan Pancasila. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk BPIP dan menetapkan 1 Juni sebagai hari akhir Pancasila melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, di mana Presiden Joko Widodo menegaskan semangat untuk menghidupkan kembali Pancasila 1 Juni 1945 untuk menumbuhkan tumbuh dari rasa perjuangan, keberagaman, dan persatuan bangsa. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa dan dalam perjalanan sejarah Indonesia adalah semangat persatuan dan keteguhan bangsa dalam menjaga kedaulatan. Nilai ketahanan terlihat dari keyakinan dan doa rakyat dalam menghadapi ujian bangsa, sementara nilai kemanusiaan dan keadilan tampak dari perjuangan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab. Nilai persatuan Indonesia terwujud dalam upaya mempertahankan kesatuan negara dari berbagai ancaman. Sedangkan nilai kerakyatan tercermin dari proses musyawarah dan perundingan yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik. Secara keseluruhan, kelima sila Pancasila pada menjadi pedoman yang menuntun bangsa Indonesia tetap teguh, bersatu dan berdaulat hingga masa kini. Di perjalanan sejarah Pancasila, saya belajar bahwa setiap masa memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai dasar bangsa. Namun semangat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila selalu menjadi pegangan untuk bangkit dari masa sulit. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan. Di tengah arus globalisasi dan perbedaan pandangan, kita perlu meneladani sikap toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air agar tidak mulai terpecah. Pancasila bukan sekedar pelajaran di sekolah, tetapi pedoman hidup untuk membangun karakter yang kuat, berpikir kritis, dan tetap berpikir dan berpegang pada moral kebangsaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan baik dari isi maupun penyampaian yang saya bawakan. Dan terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.